Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mulia, selamat pagi untuk kita semuanya. Minggu-minggu pagi ini saya berkunjung ke UMKM, membangunkan UMKM kita yang ada di Kota Lok Sumawe ini ya, untuk bisa bangkit dan terus bangkit. Kenapa? Karena kita tahu eh, keadaan hari ini ya, daerah kita, negeri kita lagi ditempa oleh musibah COVID ya, COVID-19, dan tentunya dengan keadaan seperti ini UMKM harus terus bertahan untuk bisa menopang ekonomi masyarakat dan menopang ekonomi daerah. Kali ini saya jalan-jalan ini berjumpa dengan salah seorang pengusaha ya, yang sudah naik kelas ya dalam rentetan dari kegiatan-kegiatan rumah tangga, usaha rumah tangga, dan beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga ya yang ada di Kota Lok Sumawe dan tekun dalam memanfaatkan bahan-bahan baku dari sekitar kita, yaitu udang dan ikan bilih. Selamat pagi Ibu Yanti ya? Iya Pak. Iya, sesuai dengan nama produknya, Iya. udang dan bilih crispy, Iya. Ibu Yanti ya Iya. Bu. Ibu Yanti sudah berapa lama Bu usaha ini? Ada 2 tahunan lebih ya Pak. 2 tahun lebih, iya. Kemudian waktu awal Ibu merintis usaha ini kira-kira bagaimana? Mungkin Ibu bisa flashback ke belakang melihat bagaimana dulu Ibu merintis usaha ini? Awalnya saya coba-coba Pak, karena saya pun status masih honor. Iya. Jadi gajinya yang nggak rutin. Iya. Jadi kalau nggak ada usaha sampingan kan Pak, nggak bisa. Saya cobalah, saya packing-packingan dengan modal yang sedikit, Iya. 10.000 saya jalan-jalan kemana-mana sama kawan, pasarkan, rupanya banyak yang minat. Itu produk ini langsung Bu, Ibu Iya. coba ya, udang Tapi dan masih di bilih crispy. plastik biasa. Plastik biasa. Dengan harga 10.000. 10.000. Jadi cepat orang belinya. Saya tengok banyak ibu-ibu yang minat, apalagi ibu-ibu yang wanita karir ya, nggak Iya. sempat masak di dapur Iya. gitu. Udah begitu saya rutin ikut pelatihan. Saya tengok lebih lancar lagi penjualannya. Jadi ada kawan bantu juga, yang selama ini Bu Dina Iya. yang sering bantu, stiker-stiker dia yang udah seperti inilah Pak. Sudah begitu ikut saya pelatihan di mana-mana, ada banyak kawan, jadi udah lumayan penjualannya. Gitu. Berarti awal mulanya dari coba-coba dulu ya, coba-coba ya, memasarkan sendiri ya ke teman-teman. Bahan baku dasarnya ini dari udang ya Bu ya? Iya. Sama ikan bilih. Itu udang yang ukuran berapa itu? Saya kurang tahu ukuran berapa Pak, pokoknya dia yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil Ibu ambil Kalau ya? besar dia nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak renyah. Berarti udang kecil-kecil Udang yang Ibu kumpulin ya, dibeli. Kemudian ikan bilih ya? Ikan bilih itu dari mana diambil? Beli juga di Pasar? Pasar ada ya? ada. Oh, ikan bilih ya. Cuma bilih itu musiman dia Pak ya, kadang Musiman. nggak ada. Kadang bisa nggak ada. Kemudian Ibu awal mulanya itu langsung membuat nama Ibu Yanti sebagai brand produknya ya? Iya, karena awal mulanya tuh Memang nama langsung ya Ibu Yanti ya gitu karena ya? saya pikir gini Pak, saya pernah buka privat membaca di rumah anak-anak. Jadi saya buatlah ini Ibu Yanti supaya lebih gampang dikenal gitu. Iya. Karena anak-anak sini banyak yang les, Ibu Yanti, Ibu Yanti. Jadi kalau orang nanya-nanya, yang mana Ibu Yanti? Jadi cepat tahu gitu Pak. Betul. Jadi udah, karena udah ikut-ikut pelatihan di mana-mana selalu buat nama perusahaannya Ibu Yanti, udah Ibu Yanti berkelanjutan. Oh gitu. Oke, kita minta dulu produknya. Ini produknya, sahabat mulia, luar biasa, sederhana ya, sederhana tapi punya ciri khas ini ya. Di samping dari aromanya saja sudah kentara udangnya dan menggugah selera ini. Selera kita ini menggugah dan bisa untuk tinggal siapkan nasi saja, langsung dengan udang sudah bisa untuk makan dan dibawa
untuk bepergian ya Ibu Iya, ya. iya. Untuk misalnya kalau misalnya ke apa berpergian tinggal bawa ini saja dan ini bisa untuk kawan lauknya nasi ya. Ibu, kemudian ini saya lihat sudah produk halalnya sudah ada ya, Iya. semuanya Heeh. sudah lengkap. Mhm. Komposisi Ibu buat sudah bagus ini, ada apanya dan labelnya juga sudah sangat menarik. Dan Ibu kapan setelah Ibu coba-coba ya Mhm. untuk mem-packaging ini kapan gitu? Ini dengan packaging yang seperti ini gitu. Oh, setelah saya ikut-ikut pelatihan, Pak. Ikut pelatihan Heeh, ya jadi dia berarti. nambah ilmu supaya lebih bagus, jadi dibuat Iya. seperti itu, Heeh. gitu. Heeh. Kendala selama ini apa, Bu? Kendala selama ini memang di modal, Pak. Di Heeh, modal. karena saya memang, mulainya kan dari nol kemarin tuh, Iya. jadi begitu orang beli, eee, be kalau misalnya orang yang pesan luar kota, Mhm. "Bu, saya mau 2 kilo Bu ya." Iya. "Berapa harganya?" Langsung ditransfer, jadi dengan uang transferan langsung saya Itu yang belanjakan gitu. Ibu Heeh, putar. heeh. Ini ukuran berapa, Ibu? Ini biasanya saya buat ukuran yang ekonomis, Pak, 120 gram. Kalau Ini ini 500 gram ya, ini berapa? 500 gram. Mmm. Heeh. Ini yang untuk orang pesanan Banda Aceh mintanya per kilo, jadi makanya saya buat seperti ini. Oh, berarti di, sekitar 500 gram Heeh, ya. heeh, heeh. Ibu dalam 1 kilo, udang ya, Mhm. itu dapatnya berapa kilo, Bu? Udah saya pelajari kemarin dari Iya. kemarin itu bukan 1 kilo, Pak. 3 kilo udang 3 kilo udang. 3 kilo udang atau bilih itu, jadinya siap makan saji, 1,5 kilo, Pak. 1 kilo. Heeh, setengah kebuang, Iya. karena dia kan kepalanya kita bersihkan. Mhm. Heeh. Oh, Jadi berarti, apa namanya, dalam 3 kilo, jadinya 1,5 kilo. 1,5 kilo, Heeh, heeh. itu, udah sama tepung-tepungnya? Iya. Oh, 3 kilo udah sama-sama tepungnya. Heeh. Dalam 3 kilo itu modal Ibu berapa, Ibu? Sekali buat itu? Kalau 3 kilo 200-an lah, Pak. 200-an ya, 200-an, nanti Ibu menghasilkan 1,5 kilo. Mhm. Kalau segini harganya berapa? Itu setengah kilo 95.000, Pak. 95.000 setengah Iya. kilo ya, berarti, satu lumayan juga ya, Lumayan, untuk ini ya, berarti hampir setengah kalau, ininya, keuntungannya. Iya. keuntungannya. Tadi Ibu katakan, modal Iya. ya, modal yang terbatasan modal ya, eee, mungkin kan ini kan apa, usaha rumah tangga ya, Bu. Di samping apa, saya mungkin, ini juga sama Ibu bahwasanya memang di samping, eee, Ibu mendapatkan keuntungan juga untuk, kehidupan Iya, sehari-hari, iya, Pak. yang untuk menopang kehidupan sehari-hari Iya. dalam ini. Kira-kira Bu, satu hari itu berapa kilo Ibu bisa buat? Kalau ada pesanan kadang sampai 15 kilo saya buat, Pak. 15 kilo? Heeh, tapi kalau Itu udang saja, yang bahan baku udang saja? heeh, Bilihnya? tergantung pesanan, Pak. Tergantung Pokoknya pesanan. kalau, ada yang pesan banyak saya sanggup, produksi sampai 15 kilo sehari. 15 kilo Heeh, satu hari. heeh. Berarti Ibu selama ini, pesanannya apa, penjualannya melalui pesanan-pesan aja? Heeh, iya. Untuk ke tempat lain belum ya? Saya nggak Ke bisa toko-toko? sebenarnya udah bisa dititip di mana di Iya. manapun, Pak, di market-market, cuma kendalanya di Oh, di modal. Heeh, modal, ya karena kalau udah kita titip, kita nunggu ya, lakunya dulu, Pak. tunggu laku ya, konsinyasi ya Heeh, sistemnya heeh, ya. heeh. Jadi memang tutup dulu, apa, ditaruh dulu baru di apa ya, Heeh, makanya saya nggak titip. untuk ya. Cuman yang ada di 212 Mart, Mhm. nah di situ ada saya titip karena Ibu Dokter Ramawati yang, Oh, membantu. oh membantu ya di Heeh, situ. heeh. Selama ini bantuan dari pemerintah gimana, Bu? Belum ada, Pak. Belum ada sama Belum ada. sekali bantuan Belum. dari pemerintah untuk, memberdayakan ini? Tidak ada, Pak. Oh, Belum. tidak ada sama sekali. Berarti, memang, apa namanya, di UMKM seperti Ibu ini kan kalau saya lihat dari packaging, dari apa sebenarnya udah bisa, membuat standarisasi untuk ini ya, untuk bisa, produk ini karena ini memang, sangat laku di pasaran, cuman Ibu terkendala dengan apa, dengan modal. Berarti di sini, perlu ada kehadiran pemerintah ya, pemerintah memang harus ada hadir di UMKM seperti Ibu ini. Karena memang saya melihatnya ya, sahabat mulia dimanapun kita berada, memang,
peran pemerintah untuk hadir di produk-produk usaha seperti ini. Apalagi Kota Loksmawe yang kita melihat notabene-nya tidak ada oleh-oleh khas Kota Loksmawe, dan ini sebenarnya oleh-oleh khas Kota Loksmawe bisa ya ketika orang berkunjung ke Kota Loksmawe, apa yang dibawa sebagai oleh-oleh. Jadi produk UMKM inilah pemerintah harus hadir untuk bisa membangkitkan ini, mempackaging dengan baik oleh pemerintah, dan pemerintah yang bisa memasarkan produk ini. Mungkin dimanapun pemerintah Kota Loksmawe, baik itu pejabat atau staf dan sebagainya yang berkecimpung di dunia untuk peningkatan UMKM, saya hadir di sini untuk menyuarakan ya UMKM ini, untuk bisa pemerintah hadir di tempat-tempat seperti ini untuk bisa mengangkat UMKM ini ke tingkat yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena selama ini tanpa pemerintah hadir pun mereka sudah bangun. Ini ibu ini saya salut sekali bu ya, dengan kondisi seperti keadaan kita sekarang ini, dengan kondisi ibu juga untuk pendapatan untuk kehidupan rumah tangga dan sebagainya, tapi ibu mampu menciptakan produk seperti ini. Kemudian ibu, di samping tadi ibu katakan sampai 15 kilo produksi ini, bisa kalau misalnya banyak, lebih banyak lagi gitu. Mungkin terkendala modal. Mungkin nanti ibu mudah-mudahan kalau apa namanya modalnya sudah ada, mungkin ibu sudah bisa mengembangkan ini dengan apa namanya, dengan produk yang lebih banyak lagi, dan bisa ini untuk ke depannya. Kemudian ibu, dalam memproduksi ini ibu berapa orang bu yang tenaga kerja? Kalau orderannya banyak saya pakai 2 orang Pak, tapi kalau orderannya dikit saya tangani sendiri. Oh, tangan sendiri. Heeh. Ya. Eh, selama ini bu, produk ini bukan di Aceh aja ibu jual? Iya, sudah jauh, udah Jakarta, Jakarta. Kalimantan, Kuala Lumpur juga udah pernah. Kuala Lumpur udah pernah. Itu sering bu ya, orderannya Iya. berlanjut terus ya. Jawa ya bu ya, daerah Jawa, Jawa Tengah ya, itu memang Depok. ya. Kalau Medan, Banda Aceh udah sering Pak. Udah sering. Ini pun juga mau dikirim ke Banda Aceh sebentar lagi. Oh, sebentar lagi. Berarti ibu produknya ini permintaan banyak ya bu ya? Iya. Banyak permintaannya. Berarti permintaan banyak, ibu produksinya terbatas dengan modal. Karena memang kalau saya tengok tadi untuk memproduksi 3 kilo udang ini, itu ibu mengeluarkan uang 200.000, ya kan gitu. Jadi kalau banyak-banyak beli minyak dan sebagainya. Jadi mungkin ada tips dari saya sedikit untuk ibu ya. Dalam mengelola ini, misalnya ibu tadi produksi 200.000 ya, ibu dapat misalnya di atas 200 atau 400.000 lah keuntungan 100% ya dari penjualan tadi, ibu dapat 200.000 dari penjualan tadi. Jadi ibu produksi uang dengan 200.000 tadi modalnya, ibu harus ingat bahwasanya ibu tarik dulu modal usaha tadi yang 200 untuk ibu produksi lagi ke depan. Kemudian yang ibu harus sisihkan ibu, yang pertama itu ibu harus sisihkan gaji ibu di situ. Itulah kebutuhan ibu. Ibu tarik sedikit, kemudian ibu keluarkan sedikit untuk biaya promosi. Ini kan nih promosi bu, nih. Label, packaging, ini biaya promosi yang ibu harus keluarkan. Kemudian biaya ibu yang untuk ibu post dan sebagainya untuk produk ini. Dan satu lagi, ibu harus ada saving. Apa itu, saving, disimpan uangnya. Jadi usahakan bu, ketika dapat pendapatan ibu simpan saja. Ini Pak Ulis dulu begitu. Ya, ini ibu saya kasih saran. Dan saya teringat ini sahabat mulia, saya pernah produksi juga seperti ibu ini, tapi saya keripik ubi bu. Ya, saya keripik ubi pernah dari 3 kilo dalam waktu 6 bulan, nggak sampai 6 bulan saya sudah bisa 1 ton produksi. Tapi 98 saya ambruk karena krismon ya, jatuh. Jadi saya berprinsip yang seperti saya sampaikan kepada ibu tadi itu, kita harus dari usaha kecil ini, kita harus bangga dengan produk kita. Itu yang pertama. Kita harus bangga dengan produk kita, apapun produk kita, usaha kecil ini, kita harus bangga dengan produk kita, bahwa produk kita ini adalah produk yang oke dan laku dijual pasaran.
Kemudian yang tadi saya sampaikan Ibu ini kita harus bisa mengatur manajemen keuangan di kita. Jadi ketika kita dapat penjualan banyak, jangan dianggap itu sebagai sebuah keuntungan, Bu. Nah, kalau saya seperti itu. Jadi ketika ada saving, ada keperluan kita nanti, misalnya keperluan kita untuk pengembangan usaha, keperluan kita untuk lain-lain, ini ada yang kita saving dalam ini. Dan alhamdulillah saya ketemu sama Ibu hari ini dan saya ingat dulu Bu, masa lalu Bu ya, masa lalu usaha kecil seperti ini dan saya punya semangat dan tekad untuk bisa maju. Dan Ibu juga begitu. Ibu harus apakan bahwasanya Ibu sudah melahirkan sebuah produk yang begitu luar biasa ya. Ini perlu Ibu camkan sama saya, kata saya ini adalah sebuah produk yang luar biasa. Dan orang lain belum mampu Bu, belum mampu untuk membuat produk seperti ini gitu. Kadang orang punya modal yang besar tapi bingung untuk mencari usaha. Ya, untuk membuat usaha, untuk memulai usaha. Tapi Ibu dengan dana terbatas dan Ibu mempunyai kemauan dan bisa menciptakan produk yang sudah punya halalnya lagi. Ini luar biasa. Yang saya apresiasi kepada Ibu semuanya dan mudah-mudahan ini bisa untuk kita lanjutkan ke depan. Nah, Ibu, harapan Ibu apa? Harapan saya mau dibantu oleh pemerintah. Memang selama ini pemerintah belum bantu, tapi ada lembaga gitu yang bantu. Lazismu yang banyak membantu. Lazismu, berarti ada dibina sama Lazismu, ini Lazismu ya? yang kasih. Iya, Dari Politeknik, Spinner, itu Freezer. Dari ini ya, dari bukan pemerintah, lembaga, bukan pemerintah. Berarti lembaga, Lazismu, Politeknik dan sebagainya. Ya, mungkin pemerintah yang belum hadir ini. Iya, pemerintah yang belum hadir. Selama ini Lazismu yang paling banyak. Lembaga seperti Lazismu yang sudah membantu. Pemerintah yang ini kemana ini? Ya, ini harus dibangunkan pemerintah kan untuk bisa membantu dan bisa mengunjungi produk-produk Ibu seperti ini ya, seperti Ibu Yanti ini. Harapan Ibu untuk pemula yang memulai usaha, yang bingung memulai usaha, kemudian anak-anak muda, apa Bu pesan-pesan Ibu? Yang penting kita mau bekerja keras Bu, niat apa yang kita pingin buka usahanya gitu. Kadang-kadang kan orang gimana Pak ya, nggak mau mulai dulu, takut. Nggak ada modal, kayak mana nih Bu, nggak ada modal saya buka gitu. Gimana lagi ya saya ngomong. Bingung ngomongnya Bu ya, untuk bicarakannya itu apa yang mau dibicarakan. Tapi intinya Ibu kepada generasi muda, jangan sia-siakan waktu muda. Ya mungkin itu gitu Bu maksud ya. saya Pak. Jangan sia-siakan waktu muda, berusahalah seperti Ibu Yanti ini memulai usaha ini juga dari nol gitu. Kita kan butuh proses ya dalam ini, dalam memulai sebuah usaha seperti ini. Dan ini produk Ibu ya, usaha Ibu ini saya yakin menjadi inspirasi kepada orang semuanya yang ada di sekeliling kita, di masyarakat kita. Dan untuk pesan produk ini di berapa Bu nomor HP-nya Bu? 0823 6573 4646. 08 ini Bu ya? Iya. 0823 6573 4646 Ibu Yanti. Nanti ada juga di bawah ini. Ya, bisa kita inikan untuk bisa memesan produk UMKM kita ini yang luar biasa, punya daya tarik. Dari rasanya saja saya sudah lapar ini, pingin makan. Kita rasa bentar lagi Pak. Jadi sahabat mulia dimanapun Anda berada, kunjungan saya hari ini minggu pagi ini ke tempat Ibu Yanti adalah supaya upaya saya untuk membangunkan UMKM kita yang ada ini, untuk mempromosikan UMKM kita ya, untuk bisa UMKM kita ini bangkit dan bisa dikembangkan pada UMKM lain. Dan apa pesan dari Ibu Yanti tadi dalam mencoba untuk mengembangkan sebuah produk ini? Maka dimulailah dari sekarang ya, dan kemudian jangan sia-siakan waktu dan jangan dipikirkan dulu modal. Apa yang disampaikan Ibu Yanti tadi juga saya merasakan
seperti dulu tadi Ibu Yanti berlinang-linang, saya juga nih berlinang-linang air mata nih, karena mengingat masa lalu dulu seperti itu gitu. Karena bagi saya berusaha, saya tidak pikirkan untung ruginya dulu, tapi saya berpikir punya tekad bahwasanya saya berusaha adalah yang pertama untuk menghidupi keluarga. Itu niat kita. Ya. Dan Allah pasti akan dengar, samping kita berusaha, Allah pasti akan memberikan kita jalan untuk bisa kita bangkit dan berkembang. Jadi niatkan, perbaiki. Kalau kita punya usaha kecil, dari sekarang perbaiki niat untuk memenuhi nafkah keluarga. Itu saja diniatkan, insya Allah dengan kerja keras kita, dengan upaya kita melakukan proses-proses yang ada, insya Allah ini bisa berhasil dengan baik. Ibu Yanti, terima kasih bincang-bincang kita kali ini ya. Sukses terus, jangan patah semangat ya. Walaupun pemerintah tidak ada ngasih, tidak apa, tapi masih ada Allah yang memberikan kita rezeki. Iya. Karena nggak tahu kita di depan kita itu adalah sebuah langkah yang kita tidak tahu. Iya. Mudah-mudahan di depan itu adalah sebuah hal yang lebih baik lagi ke depan. Amin, amin. Untuk produk Ibu Yanti ini. Ya, mana tahu dengan bincang-bincang ini besok datang orderan yang begitu luar biasa ya dari luar gitu. Yang Amin, penting ya kita Allah. bisa punya semangat juang dengan keadaan seperti ini. Baik, sahabat mulia, sampai di sini dulu bincang-bincang saya ini dengan Ibu Yanti, dan mungkin di lain waktu ini kita banyak jalan-jalan ini. Saya semakin jalan-jalan, semakin saya masuk ke rumah-rumah UMKM, semakin masuk saya ke tempat-tempat usaha kecil, kemudian petani-petani ya dan sebagainya, peternak dan sebagainya. Saya semakin merasakan bahwasanya aura kehidupan dari ekonomi masyarakat itu bisa bergeliat kalau kita bersama-sama mengangkat ini menjadi sebuah ekonomi. Daerah ini akan bisa bangkit ke depan. Terima kasih, saya ucapkan salam mulia, salam produktif, tetap semangat, ya tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap bersyukur dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Terima kasih, saya Pak Ulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.